Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kita masih dipertemukan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan di kesempatan ini saya akan membawakan suatu kisah. Dan ini kisah nyata yang saya dapatkan 2 hari yang lalu, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu adalah kisah nyata pertolongan Allah yang menimpa seorang wanita muslimah yang ada di Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini bermula pada saat ada seorang wanita yang tinggal di sebuah komplek di Amerika Serikat. Wanita ini tinggal bersama ibunya, berdua dengan ibunya. Dan kenapa si wanita ini saya pilih kisahnya sebagai kisah yang bermanfaat? Karena wanita ini tinggal di sebuah gang, yang dimana gang tersebut banyak sekali geng-geng ataupun para penjahat-penjahat yang suka perkosa orang, yang suka, pokoknya mereka ini geng yang suka terhadap perempuan-perempuan lah, istilahnya begitu. Nah, wanita ini tinggal di situ. Dan wanita ini sangat tidak mau pulang dari kuliah, karena wanita ini masih kuliah, tidak mau pulang, dan juga memang tidak boleh pulang kalau hari sudah gelap. Karena kalau hari sudah gelap, maka geng-geng ini akan keluar seluruhnya. Jadi setiap hari si wanita ini pulang kuliah ini sekitar jam 4 atau jam 5. Pokoknya masih terang, belum malam. Nah, pernah suatu saat sang wanita ini pulang malam. Pulang malam ceritanya. Pada saat wanita tersebut pulang malam, dia sudah ketakutan karena dia sudah yakin geng-geng ini pasti sudah muncul dan apa yang akan terjadi kepada saya. Tetapi wanita ini tetap tegar, dia yakin dengan pertolongan Allah, dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Dia tetap melewati gang tersebut, dan memang rumahnya itu harus melewati komplotan-komplotan tempat geng tersebut. Nah, pada saat sang wanita lewat di gang tersebut, itu kebetulan hari sudah malam. Ada seorang perempuan yang kelihatannya bukan muslim, tidak pakai cadar, tidak pakai jilbab juga, lewat di gang itu juga, ketemu sama komplotan geng ini, langsung ditarik tangan si perempuan ini, lalu diperkosa di situ. Waliya'udzubillah. Dan pada saat si wanita yang bercadar ini melihat kejadian tersebut, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah menjaga kehormatan seorang wanita, maka hamba mohon pada hari ini jagalah kehormatan tersebut, dan hamba pasrah semuanya kepadamu ya Allah. Dan akhirnya dia tetap teguh melewati komplotan geng tersebut. Dan alhamdulillah, ada sebuah kejadian, Masya Allah, yang ini kisah nyata ya. Pada saat si wanita tersebut melewati komplotan geng tersebut, geng-geng ini, mereka ini, para penjahat-penjahat ini, tidak ada satupun yang menoleh ke perempuan tersebut. Semuanya membelakangi si wanita tersebut, mengalihkan pandangannya. Si wanita tersebut ini heran, kenapa saya kok nggak diapa-apain, sedangkan perempuan yang saya lihat tadi itu diperkosa langsung sama geng-geng itu. Akhirnya dia selamat sampai ke rumahnya, dia selamat. Pada saat dia hampir beberapa langkah lagi sampai di rumahnya, dan kebetulan juga itu dekat kantor polisi. Akhirnya dia melapor ke kantor polisi tersebut bahwa dia telah melihat seorang perempuan yang diperkosa oleh komplotan-komplotan geng, dan akhirnya polisi tersebut pun langsung sigap dan menangkap semua komplotan-komplotan geng tersebut. Dan akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi ikhwah fillah, pada saat
penjahat-penjahat ini sudah dipenjara, si wanita ini bilang kepada polisi tersebut bahwasanya dia ingin berbicara dengan komplotan tersebut sebentar saja. Dan akhirnya diizinkan, dikawallah si wanita tersebut, dibawa ke tempat di mana mereka itu ditahan. Lalu si wanita ini bertanya, kenapa kalian ini pada saat melihat saya, kalian semua menolehkan pandangan, tidak berani melihat saya? Dan tahukah apakah jawaban dari mereka ini? Salah satu di antara mereka, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Mereka ini menjawab, kami tidak bisa menyentuh kamu dikarenakan di belakangmu ini ada banyak sekali orang-orang yang memakai pakaian berwarna putih, badannya tinggi besar, sehingga kami ini takut melihat orang-orang tersebut. Masya Allah, ini bukti nyata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat wanita tersebut lewat tadi, ternyata kenapa para penjahat-penjahat ini tidak berani melihat si wanita tersebut ataupun tidak berani mengganggunya? Karena di belakangnya ada banyak sekali orang-orang yang berjubah putih, yang badannya tinggi besar, yang menjaga wanita tersebut. Masya Allah. Yang sebelumnya wanita tersebut berdoa, ya Allah, jagalah kehormatan ini. Allah kabulkan. Bukti nyata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini adalah hendaknya kita semua percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita, mengawasi setiap perkataan ataupun apa yang kita lakukan, seluruhnya Allah tahu. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semuanya. Dan hati-hatilah terhadap perbuatan yang kita lakukan. Melalui kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti apabila si hamba tersebut memohon kepadanya agar melindunginya, maka pasti Allah akan melindungi. Masya Allah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.